Faurologi, bagaimana anak saya kok sulit ya disuruh sholat, bagaimana supaya gampang dia mau sholat? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sholat itu memang di level tertinggi adalah kebutuhan ya. Pertanyaan dari pendengar, apa kepuasan Ustadz terhadap keberhasilan santri? Jadi santri tadinya nggak bisa baca Quran, lalu bisa baca Quran. Apa kepuasan Ustadz? Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu. Setiap anak cucu Adam itu terputus amalnya saat dia meninggal dunia. Tepatnya di Desa Segeran, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, di Pondok Pesantren Nurul Fajar. Namanya Miftahul Ulum, tepatnya di Desa Jombangan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di Ciracas, Jakarta Timur, tempatnya Masjid Uswatun Hasanah di Jalan Suci. Ya, Jalan Suci. Yang unik nih adalah Ustadz Fahrul yang ada di sebelah saya ini. Beliau ini ada dulunya marbot, tapi walaupun marbot tapi semangat untuk mencari ilmunya luar biasa. Bahkan dia ke UIN, ke PT IKI, bahkan membaca buku-buku. Salah satu bukunya yang dibaca adalah bukunya Quraisyab yang tafsir Al-Misbah itu ya. Sampai detail banget dia baca-baca, sampai misalnya kalimat al-um itu dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz nih hobinya adalah membaca buku, membaca kitab-kitab. Salah satunya yang Ustaz baca adalah buku Quraisyab ya, yang berjudul apa? Tafsir Al-Misbah. Pengalaman membaca buku itu apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang melatar belakangi saya terinspirasi membaca buku itu adalah bahwa kedalaman ilmu beliau yang pertama ya, karena penasaran saya ingin membaca buku karya beliau, lalu didukung juga oleh sebuah kebutuhan. Jadi saya dulu aktif mengajar di perbantukan di Istiqlal dalam mengajar program terjemah Al-Quran sistem 40 jam gitu Pak. Nah, kebutuhan saya waktu itu adalah memahami Al-Quran dengan lebih luas lagi begitu. Akhirnya saya beli buku Pak Quraisyab itu, walaupun saya membelinya tidak secara sekaligus 15 jilid tapi nyicil demikian. Lalu saya baca satu persatu begitu berjilid-jilid. Nah, salah satu yang kemudian masuk menjadi ilmu, seperti misalnya setiap kata yang dijelaskan oleh beliau itu selalu diiringi dengan penjelasan latar belakang kalimat ini dari mana begitu. Salah satu contohnya adalah lafaz ya, sehingga itu disematkan kepada Nabi menjadi Nabi Ummi. Lalu kemudian ada yang maknanya ibu. Lalu ada yang maknanya tempat kembali seperti wa ummuhu hawiyah itu ya, dan tempat kembalinya mereka adalah tempat neraka hawiyah. Apa nih korelasinya? Bagaimana korelasinya atau disebutnya keterkaitannya? Lalu beliau menjelaskan dalam kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, kata beliau, karya Ar-Raghib Al-Isfahani. Di sana dijelaskan bahwa asal mula maknanya itu tempat kembali. Lalu kenapa ibu ini disebut Karena ibu itu tempat kembalinya anak-anak setelah mereka bermain atau ketika mereka mengadu saat disakiti oleh teman-temannya begitu. Lalu kenapa Nabi disebut juga? Karena Nabi tidak bisa baca tulis sebagaimana atau seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Jadi itulah keterkaitan lafaz Nah, saya semakin tertarik karena beliau sering menjelaskan kata-kata seperti itu. Itu mengenai kitab Tafsir Al-Misbah ya. Yang kemudian saya lanjutkan, keinginan saya mempelajari tafsir itu masuk ke program S2 di PT IKI yang berada di Lebak Bulus, demikian. Masya Allah, Iwan Anawat, perlu kami beritahukan bahwa Ustadz Fahrul ini dulunya adalah marbot. Tugas marbot waktu itu apa saja? Alhamdulillah ya, saya bersyukur Pak jadi orang miskin. Gitu. Bersyukur ya, bersyukur. Akhirnya saya ketemu hikmah dari kemiskinan itu.
Dari kecil itu saya sekolah hampir tidak punya seragam sekolah karena memang keterbatasan orang tua ya. Di mana, di Subang apa Di di mana? Subang ya. Anak teman-teman punya celana merah, saya tidak punya begitu. Teman-teman pakai tas yang Sekedar bagus, saya beli celana tidak. merah aja nggak mampu ya? Nggak mampu. Celananya tiap hari itu saja. Begitu Pak. Masya Sampai Allah. kemudian saya berangkat di pesantrenkan waktu itu setelah lulus SD di Indramayu, tepatnya di Desa Segeran, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, di Pondok Pesantren Nurul Fajar. Itu pun saya di sana sambil nyari sampingan begitu. Kemudian ketemulah kemudian orang yang kemudian saya mampu mengikutinya sebagai jasa untuk menambah biaya pesantren, yaitu sambil menjahit. Alhamdulillah di sana ada konveksi kecil-kecilan, saya masuk, saya bisa gitu. Sehingga sampai sekarang ilmu menjahit pun saya belum lupa, masih bisa Pak. Nah setelah itu saya ingin kembali kemudian terinspirasi lagi, pengen dalam lagi ilmunya, pengen luas lagi begitu. Saya berangkatlah kemudian ke Jawa Timur tanpa sepengetahuan orang tua saya. Waktu itu 1 Muharram tepat. Tujuannya apa Jawa Timur? Ingin cari ilmu ke pesantren. Pesantren. Iya. Yang terinspirasi juga oleh lafaz atau sabda Nabi, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan didapat gitu ya. Saya berangkat tidak punya biaya, hanya modal jual mesin jahit itu 70.000 ya. Sampai di sana Pak, saya cari pesantren, alhamdulillah ketemu, namanya Miftahul Ulum, tepatnya di Desa Jombangan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sana juga saya nyari orang desa, maksudnya yang saya bisa menopang hidup untuk Masya menempuh Allah. pendidikan di sana. Yang penting saya bisa ngaji atau sekolah yang ada di pesantren itu. Ketemulah kemudian seorang petani yang punya sawah, saya ikut bantu, walaupun hanya yang ngirim makanan kepada orang yang lagi bekerja atau jagain sawahnya dan sebagainya. Yang penting saya bisa sekolah atau ngaji gitu. Nah setamat dari situ saya merasa ingin kuliah tapi tidak punya ijazah Pak. Ya tidak punya ijazah. Lalu kuliahnya di mana? Kebetulan juga ada yang menawarkan atau mengajak untuk ke Jakarta jadi marbot masjid. Nah ceritanya sampai di situ jadilah marbot masjid di Ciracas, Jakarta Timur, tempatnya Masjid Uswatun Hasanah di Jalan Suci. Ya Jalan Suci. Itu tidak punya ijazah, padahal pengen kuliah. Kemudian di situlah kemudian saya mencari sekolah yang selevel SMA supaya dapat ijazah. Cari kemudian informasi, dapatlah di Indramayu, tempat pesantren saya dulu setelah lulus SD. Ketemu di sana, ikut sekolah hanya ujiannya saja, tapi bukan paket, tapi sekolah formal ya. Bisa ujian, dapat ijazah, lalu saya daftar ke UIN. Waktu itu masih IAIN tahun 98, masih IAIN. UIN itu berubah jadi UIN itu tahun 2002 Pak. Ya, biayanya dari mana? Beasiswa atau gimana? Nah tidak, biayanya saya karena di masjid itu saya kuli ngepel ya, bersih-bersih masjid di honor waktu itu 100.000. Nah karena merasa 100.000 ini kurang, untuk makan saja kurang, saya akhirnya Pak cari akal juga, saya belajar nyablon, bisa nyablon. Nyablon. Saya cari konsumen, akhirnya bisa nyablon, sampai sekarang juga alhamdulillah. Kalau bikin spanduk segala macam bisa nyablon ya. Nah dari situlah kemudian biaya kuliah saya bisa bantu dari situ gitu. Nah sampai selesai alhamdulillah, orang tua kelihatannya ya merasa bangga karena merasa tidak bisa membiayai tapi bisa selesai, demikian Pak. Gitu. Oke, menarik sekali ini cerita dari Ustadz Fahru Roji. Beliau ini dari marbot sampai akhirnya alhamdulillah bisa menyelesaikan di UIN, juga di PT IKI ya, dari Ustadz Fahru Roji. Beliau ini dulunya adalah marbot, tapi alhamdulillah berkat kegiahannya untuk mencari ilmu sampai bisa lulus UIN dan PT IKI. Mencari uangnya ya jadi marbot, jadi tukang jahit, nyablon, apa saja ya, yang penting halal. Oke, ini nomornya Ustadz Fahru Roji adalah 0813 17 30 5237, 0813 17 30 5237. Di sana ada pesantren weekend. Apa itu pesantren weekend? Oke, nanti akan dijelaskan setelah yang satu ini.
rencana pesantren ini akan dibuat program seperti apa nantinya? Iya. Pesantren yang sudah ada sekali lagi beralamat di Jalan Raya Sentek, Gang Kramat, RT 10 RW 10, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Yang sudah berjalan adalah kegiatan secara umum, adalah pengajian anak-anak usia SD yang disebut dengan TPA sampai MDA, ya gitu. Kemudian untuk usia SMP dan SMA-nya kami siapkan juga pendidikan agama, kemudian yang diberi nama adalah pesantren weekend, yaitu karena kegiatannya atau pendidikannya hanya di akhir pekan, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Itu untuk siapa itu? Itu untuk usia SMP dan SMA, karena setelah kami analisa atau kami lihat-lihat keadaan masyarakat bahwa komunitas anak-anak ini untuk ngaji sudah tidak ada, karena di TPA sudah kebesaran ya fisiknya, dan usianya juga sudah tua daripada umumnya, sehingga perlu kita tampung sebagai komunitas mereka. Alhamdulillah tahun pertama buka itu yang daftar ada 30 gitu. Nah, ini baru tahun kedua. Tahun kedua kelihatannya karena corona ya, jadi tidak banyak yang daftar. Tapi alhamdulillah sudah mulai terdengar atau dirasa manfaatnya oleh mereka para siswa SMP dan SMA. Kemudian yang direncanakan di Bojong ini adalah bagaimana supaya pondok kita ini, pesantren kita ini punya sekolah secara formal. Maka selain pendidikan agama yang non formal ya, kemudian kami juga ingin mereka punya pendidikan yang formal, yaitu sekolah SMP yang akan dibangun di sana itu. Jadi selain pesantren, di sana akan disiapkan SMP, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nomor telepon akan kami bacakan lagi. Nomor Ustadz Faroroji adalah, siapkan pulpen nomor kertas ya, 0813 kemudian 17 30 5237, 0813 17305237. Jadi hikmah apa yang bisa Ustadz ambil dari kehidupan Ustadz ya, dari cuma marbot sampai akhirnya lulus sarjana dari 2 university? Hikmah apa yang bisa diambil? Tadi di awal saya katakan alhamdulillah berkat kemiskinan atau ketidakmampuan orang tua, saya punya tekad untuk mewujudkan sabda Nabi itu. Saya ingin mewujudkan sabda Nabi tadi, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapatkan. Dan itu alhamdulillah menjadi disebutnya hikmah ya, hikmah bagi saya atas ketidakpunyaan menjadi anak orang yang tidak punya. Setelah saya kemudian lulus, saya pun ya ditempatkan di tempat ngajar yang alhamdulillah disebutnya punya merek begitu di Jakarta, sehingga apa yang dilakukan oleh saya selama ini Allah mudah-mudahan ridho ya, karena kenyataannya selalu mulus-mulus saja, tidak ada rintangan yang begitu berat bagi saya, semua bisa dijalani. Dan alhamdulillah sekarang juga saya sudah selain dapat pekerjaan yang layak, juga sudah bisa ke tanah suci 2 kali. Itu pun karena ada jamaah yang haji atau umroh? Yang pertama umroh, yang kedua haji. Umroh tahun 2010, haji 2017. Itu dari jamaah semua dua-duanya. Alhamdulillah, itu hikmah dari kesungguhan ya, dan juga di balik itu tentu adalah doa orang tua dan para guru sebagai ridhonya. Ini ada yang bertanya nih, Masya Allah Ustadz, itu bagaimana bisa begitu? Apa kuncinya Ustadz supaya bisa jadi orang berhasil dari yang nggak punya itu? Saya ingin tahu Ustadz, apa kuncinya Ustadz? Ya kuncinya itu tadi yang Nabi sampaikan, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapatkan. Ini tancapkan dalam hati ya, dan itu sebagai bentuk tawakal Pak. Sebetulnya itu tawakal pada Allah. Kalau tawakal itu ya jangan tanggung-tanggung gitu.
berserah diri itu maknanya adalah ketika kita tidak mampu beneran baru kita minta pada Allah ya. Walaupun di setiap perjalanan kita selalu berharap akan bantuan Allah. Tapi yang namanya tawakal itu sesungguhnya adalah saat kita tidak mampu. Saat kita tidak mampu biaya, saat kita tidak mampu melangkah, berbuat dan sebagainya. Saat itulah disebut dengan tawakal. Kalau ini adalah sungguh-sungguh kita miliki keyakinan ini, pasti saya yakin itu akan kita bisa dapatkan atau Allah berikan kepada kita. Itu saja kuncinya, insya Allah. Oke, ada pertanyaan dari pendengar. Apa kepuasan Ustadz terhadap keberhasilan santri? Jadi santri tadinya nggak bisa baca Quran, lalu bisa baca Quran. Apa kepuasan Ustadz Ya, terhadap santri? alhamdulillah bahwa salah satu investasi kita itu yang Nabi sampaikan bahwa idza matabnu Adam in qata'a amaluhu. Setiap anak cucu Adam itu terputus amalnya saat dia meninggal dunia. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Sedekatin jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah, wakaf atau infak ya. Kedua adalah awa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiganya adalah awaladin soliheh. Yang saya akan garis bawahi adalah yang 2 terakhir tadi, Pak. Atas pertanyaan tadi. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya apabila kita ajarkan satu ilmu kepada anak-anak kita, maka ilmu itulah ketika bermanfaat diamalkan oleh mereka, kita dapat bagian dari pengamalan mereka itu. Misalnya bismillah itu apabila dibaca Allah berikan pahala. Jadi pahala Allah berikan kepada yang membacanya dan juga kepada yang mengajarkannya, demikian ya gitu. Jadi itulah kelebihan daripada ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah doa anak yang soleh. Nabi itu mengatakan bukan au ibnin solihin, tapi awaladin solihin. Itu maknanya bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu bukan hanya anak kandung, tapi anak didik, anak ponakan atau anak asuh kita yang kita bimbing, yang kita didik, kemudian mereka menjadi soleh, kemudian mereka mendoakan kita. Itulah yang dihasilkan dari kelebihan menjadi anak yang soleh untuk orang yang membuatnya atau yang menjadi wasilah mereka menjadi anak soleh. Jadi harapannya dua terakhir tadi ya, walaupun yang pertama mungkin saya belum bisa melakukannya secara maksimal. Oke, assalamualaikum Ustadz Farul Roji. Ustadz, kalau di pesantren Ustadz ngajar apa saja? Ya, alhamdulillah saya inginnya atau hobinya itu memang ditafsir, Pak. Ditafsir ya, ditafsir. Kemudian saya buka disebutnya ya, kolaborasi ya begitu ya, antara yang pernah saya alami waktu ngajar di Istiqlal sana pada tahun 2004 sampai 2008 itu. Kemudian saya kolaborasi, yaitu mengajarkan Al-Quran berikut nahwu sorobnya. Jadi misalnya begini, alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam, dan seterusnya. Ketika kita mengajarkan lafaz iyaka, misalnya iyaka, lihat lafaz iyaka artinya apa? Hanya kepadamu. Nanti kita bimbing, kalau hanya kepadanya iyahu, kalau hanya kepada mereka iyahum, kalau hanya kepadaku iyaya, begitu. Jadi diarahkan ke pemahaman berdasarkan nahwu dan sorob. Na'budu misalnya, kami menyembah. Nanti kita akan temukan ta'buduna dalam surat Al-Kafirun, maka artinya kalian menyembah. Apa bedanya na'budu dengan ta'budunya? Na'budu awalnya na, yang ta'budunya awalnya ta dan akhirnya wawu nun. Itu bedanya kami dengan kalian. Nanti a'budu, saya menyembah. Jadi ketika kita mampu memahami atau menerjemahkan lafaz na'budu, maka otomatis akan bisa menerjemahkan lafaz a'budu dalam surat Al-Kafirun dan ta'buduna juga dalam surat tersebut atau surat-surat lainnya. Jadi yang saya hobi atau ingin sekali sesuai dengan harapan saya itu mengajarkan Al-Quran berikut nahwu sorobnya, grammarnya. Oke, dari hamba Allah Ustadz Farul Roji, apakah juga suka mengisi acara khutbah Jumat di masjid-masjid? Ya, alhamdulillah berkat bimbingan Pak Kiai Jazuli, juga ilmunya Pak Quraish Shihab dan ustadz-ustadz lain yang menginspirasi saya, terutama guru-guru saya yang sudah tiada ya. Saya tadinya tidak pede, Pak, ngisi di masjid itu karena biasalah anak-anak pesantren itu tidak diajarkan untuk menjadi ladang begitu ya, apalagi jadi berebut di sana, tidak. Tapi setelah melihat ada fenomena di mana banyak
pengkhutbah atau penceramah yang kelihatannya Al-Qur'annya juga belum hatam begitu, maka tergeraklah hati saya dan itu didorong oleh guru saya untuk maju gitu. Jadi sampai sekarang juga saya masih ngisi-ngisi di apa namanya, di masjid-masjid, dan alhamdulillah juga saya ngisi di masjid DPR MPR RI. Di sana itu dapat 4 kali dalam setiap tahunnya terjadwal di sana. Oke, baik. Nomor telepon Ustadz Farul Roji adalah, silakan yang mau mencatat. Barangkali Anda mengundang di masjid Anda untuk menjadi khatib Jumat. Ini nomornya 0813 kemudian 17305237, 0813 17305237. Farul Roji, bagaimana anak saya kok sulit ya disuruh sholat, bagaimana supaya gampang dia mau sholat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sholat itu memang di level tertinggi adalah kebutuhan ya. Tetapi untuk anak-anak ini jangankan bicara kebutuhan, ya untuk meningkat ke hobi saja susah ya. Maka perlu ada pendidikan atau apa namanya penghargaan bila mereka mau sholat, dan ada hukuman bila mereka meninggalkan. Salah satu hukuman yang ditawarkan Rasul adalah apabila mereka sudah 7 tahun, maka pukul apabila mereka meninggalkannya. Begitu kalimat yang Rasul sampaikan. Ya, jadi pukul dalam arti pukul bukan marah, tapi ya para ulama ahli sufi justru meninggalkan hal-hal seperti itu kalau ada unsur marahnya, kecuali tidak ada unsur marah. Nah, tidak setiap anak juga mampu disentuh dengan pukulan. Bahkan ada juga anak-anak yang takut dengan pelototan mata orang tuanya atau dengan tidak diberinya mainan gitu. Ini itu harus kita lakukan. Kalau misalnya tidak meninggalkan sholat misalnya, kemudian atau melupakannya, mengundur-undur waktu, ya kita caranya dengan cara membatasi permainannya. Dalam hal ini sekarang ini yang sedang dipakai oleh mereka itu kebanyakan adalah game ya, game online, HP, maka batasi itu. Nah, dengan cara demikian insya Allah menjadi pelajaran. Setelah mereka mau ke musola, kita kasih penghargaan. Insya Allah dengan seperti itu pelajaran mereka lama-lama akan menemukan bagaimana rasanya nikmatnya sholat. Tetapi dengan catatan pendidikannya jangan putus. Karena perintah kita kepada anak itu tidak sekedar perintah, tapi harus diiringi dengan pendidikan. Pendidikan itulah yang akan menancap pada hati mereka menjadi butuh akan sholat. Demikian. Oke. Insya Allah. Dari Bapak Udin, Ustadz Farul Roji dari Subang ya. Subangnya di mana Ustadz? Alhamdulillah ya, saya ini orang Subang yang notabene-nya bahasa daerahnya Sunda, tapi saya nggak bisa Sunda. Gitu. Karena Subang itu letak geografisnya banyak sekali desa-desa atau kampung-kampung yang berbahasa Jawa, Pak. Oh gitu? Iya, jadi kadang batas jalan saja sebelah Sunda, sebelah Jawa begitu. Itulah. Misal daerah Subang mana itu? Misalnya di Ciasem sendiri sebelah selatan Jawa, sebelah utara Sunda. Terus kemudian di Pemanukan ada juga, sebelahnya Sukareja Jawa, sebelahnya Sunda gitu. Di kampung saya juga demikian. Dan begitu, Pak. Iya, itulah Subang. Bahasa daerahnya secara formal dalam sekolah-sekolah dulu ketika ada pelajaran bahasa daerah itu Sunda. Tapi dalam berbahasa sehari-hari itu Jawa. Nah, maka kalau ditanya saya orang Subang, iya, tapi saya Subangnya Subang Jawa, tepatnya di kampung dulu Kediri, sekarang sudah dimekarkan namanya Tanjung Wangi ya, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Kecamatannya Binong. Oke, demikian ya. Ustadz, kita sudah di akhir acara. Ada yang mau disampaikan terakhir? Nasihat atau apa, silakan. Baik, terima kasih atas bantuan dari Rasil yang bisa memfasilitasi pertemuan kami dengan para pemirsa atau para pendengar. Sebelum kami pamit undur diri, kami hanya mengingatkan secara pribadi dan juga tentu untuk jamaah atau pemirsa sekalian, bahwa marilah kita jangan jenuh, jangan bosan, tetap berada di jalan Allah
untuk membantu syiar-syiarnya, karena bantuan kita untuk Allah, bukan Allah butuh kepada bantuan kita, tapi Allah akan berikan kembali apa yang kita berikan untuk Allah, dan itulah penghargaan dari Allah selama kita di dunia. Untuk di akhirat lebih dari itu. Itulah yang dapat kami pahami dari apa yang kami dapatkan dari para guru, juga dari kitab suci kami, bahwa sedekah harta, sedekah ilmu maupun sedekah yang lain yang kita miliki itu hakikatnya adalah untuk kita, bukan untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Hanya bentuknya adalah ujian. Itu diuji oleh Allah kita ini untuk dikurangi hartanya, untuk dipakai tenaganya, dan untuk disumbangkan ilmunya. Karena ini bagian dari perjuangan, karena ini adalah bagian dari kehidupan. Kalau kita tidak mau berjuang, tidak mau hidup, maka tidak usah bicara ini. Kita bicara ini untuk kita, untuk pemirsa yang mau berjuang, mau menegakkan agama Allah, dan mau juga untuk memperbaiki diri, di mana kita adalah menjadi hamba-hamba Allah yang kira-kira bisa bersyukur dengan baik kepadanya. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali terima kasih Pak Krisna dan para kru Radio Rasil. Tidak banyak yang kami bisa berikan kecuali iringan doa. Semoga para dermawan, Amin. para pembantu di mana saja berada, Amin, untuk amin, program amin. kami yang Amin, akan ya kami lakukan ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya, disehatkan badannya, dan juga diberikan sakinah keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Doa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa ayyidu bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridhak wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-basyirin nadhir wa sirajil munir wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahru Raji dan Pak Anton. Mudah-mudahan pesantren Ihlamudi sehingga rampung ya pembangunannya dan bisa menerima para santri. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Neza, dan Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.